Perkenalkan, namaku Nova Marlina Simanjuntak dengan NIM 2231150066. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan keuangan keluarga. Apa sih itu konsep perencanaan keuangan keluarga? Jadi di sini perencanaan keuangan keluarga itu meliputi bagaimana cara mengatur pengeluaran, pendapatan, investasi, dan pengelolaan pendanaan dalam mencapai tujuan jangka pendek atau jangka panjang menurut Susanti tahun 2018 dan Hidayat pada tahun 2021. Terus ada menurut Loran pada tahun 2022 dan Mulyati dan Hati pada tahun 2021 itu menegaskan bahwa pencatatan keuangan keluarga dan menetapkan prioritas pengeluaran juga merupakan bagian dari perencanaan keuangan keluarga. Selanjutnya itu ada manfaat dan pentingnya perencanaan keuangan keluarga. Beberapa manfaat utama dan pentingnya perencanaan keuangan keluarga meliputi Mihailov dan Jobrek pada tahun 2020, Wan Burkesmeli tahun 2021, dan Hapsari tahun 2023. Antara yang pertama itu ada stabilitas keuangan, yang kedua itu manfaat ekonomi, yang ketiga itu manajemen risiko, yang keempat dana darurat, yang kelima itu ada keamanan keuangan jangka panjang, dan keenam itu pendidikan dan kesadaran. Terus selanjutnya itu cara merencanakan keuangan keluarga. Jadi di sini ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan keluarga. Biasanya meliputi yang pertama itu kita harus penetapan sasaran, yang kedua itu penilaian situasi dan keuangan saat ini, yang ketiga itu membuat anggaran, dan yang keempat itu mengembangkan rencana keuangan, dan yang kelima itu menerapkan strategi, yang keenam itu memantau dan meninjau apa yang direncanakan secara teratur. Terus di sini ada jenis-jenis perencanaan keuangan keluarga. Di sini ada yang menurut OJK. Yang pertama itu ada rencana keuangan jangka pendek. Nah, ini biasanya dibuat untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu kita mempunyai dana darurat. Terus yang kedua itu ada rencana keuangan jangka menengah, yaitu dibuat dalam jangka waktu 1 hingga 3 tahun. Contohnya itu perjalanan ibadah dan pembelian kendaraan, rencana keuangan jangka panjang. Terus yang ketiga itu ada rencana keuangan jangka panjang, rencana keuangan yang berlangsung lebih dari 5 tahun, disebut rencana keuangan jangka panjang. Contohnya itu adalah rencana pensiun, dana untuk pendidikan anak. Terus di sini ada beberapa hasil penelitian menjelaskan jenis perencanaan keuangan keluarga. Yang pertama itu perencanaan pensiun. Nah, kalau perencanaan pensiun ini berfokus pada tabungan investasi untuk memastikan keamanan keuangan selama masa pensiun menurut dari Wan dan Burkesmeli pada tahun 2021. Terus yang kedua itu ada perencanaan dana darurat. Nah, kalau ini melibatkan penyisihan dana untuk menutupi pengeluaran tak terduga atau keadaan darurat keuangan menurut Bakova tahun 2017. Terus yang ketiga itu ada perencanaan pendidikan. Nah, kalau ini bertujuan untuk menabung dan berinvestasi untuk biaya pendidikan anak seperti biaya kuliah, menurut Powell dan Dolan pada tahun 2022. Terus yang keempat itu perencanaan perumahan. Hal ini melibatkan pembuatan rencana distribusi aset dan kekayaan setelah seseorang meninggal dunia, menurut Siva Kumar pada tahun 2022. Terus yang kelima itu perencanaan pengelolaan utang, berfokus pada strategi pelunasan utang secara efisiensi dan mengelola tingkat utang pada tahun 2021. Terus yang keenam itu perencanaan investasi. Hal ini melibatkan pengembangan strategi untuk menginvestasikan tabungan dan aset untuk mencapai tujuan keluarga menurut Lusardi dan Itzel pada tahun 2011. Terus yang ketujuh itu ada perencanaan asuransi. Nah, kalau ini termasuk mengevaluasi kebutuhan asuransi dan memilih mencakupan yang tepat untuk melindungi terhadap risiko keuangan, menurut Salem dan Kinan pada tahun 2018. Yang kedelapan itu perencanaan penganggaran dan pengeluaran, berfokus pada pembuatan anggaran, melacak pengeluaran, dan mengelola arus kas secara efektif. Terus yang kesembilan itu perencanaan pajak. Kalau ini melibatkan strategi untuk minimalkan kewajiban pajak dan mengoptimalkan efisiensi pajak menurut Hapsari pada tahun 2023. Terus yang ke-10 itu ada perencanaan kebutuhan khusus. Kalau ini menangani perencanaan keuangan untuk anggota keluarga berkebutuhan khusus, memastikan keamanan keuangan jangka panjang mereka menurut Salam dan Kinan pada tahun 2018. Terus
Selanjutnya itu ada kunci kesuksesan perencanaan keuangan melalui anggaran. Anggaran yang masuk akal adalah ketika pendapatan kita sama atau lebih besar dari pengeluaran kita, sehingga kita tidak membelanjakan lebih banyak daripada yang kita hasilkan yang berakhir pada kebangkrutan menurut OJK pada tahun 2019. Terus di sini membuat rencana pengeluaran adalah contoh sederhana tentang bagaimana Anda akan membagi pendapatan untuk berbagai biaya keluarga. Anggaran terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu adalah pendapatan, dana yang terima, dan pengeluaran dana yang dibelanjakan. Terus di sini ada pendapatan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pendapatan normal dan pendapatan tidak normal. Kalau pendapatan normal ini adalah uang yang diterima setiap bulan dan biasanya tetap seperti gaji, sewa, dan lain-lain. Penghasilan tidak tetap adalah uang yang diterima hanya pada waktu tertentu yang biasanya tidak tetap atau tidak sekaligus seperti bonus, pendapatan usaha, THR, dan keuntungan perusahaan menurut OJK pada tahun 2019. Nah, kalau di sini ada biaya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada biaya rutin dan biaya tidak rutin. Kalau biaya rutin ini biasanya itu dikeluarkan setiap bulan dan biasanya tetap. Nah, sebaliknya kalau biaya tidak rutin ini hanya dikeluarkan pada titik tertentu menurut Kusumastuti pada tahun 2021. Terus di sini ada penelitian yang berkaitan dengan perencanaan keuangan keluarga. Yang pertama itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan keluarga sangat bermanfaat untuk memberikan bekal literasi keuangan untuk mengatur keuangan. Terus yang kedua itu, penelitian ini melanjutkan terdapat pengaruh yang signifikan bahwa pengetahuan literasi keuangan dan pengembangan serta pemasaran situs web dan aplikasinya membantu untuk perencanaan keuangan pribadi atau keluarga. Terus yang ketiga itu, perencanaan keuangan keluarga dilakukan dengan membuat anggaran untuk memprioritaskan pengeluaran. Dengan perencanaan yang baik, keluarga dapat mengelola keuangan secara bijaksana, memenuhi kebutuhan penting, serta mengurangi kecemasan dan ketidakpastian keuangan. Terus selanjutnya, yang keempat itu, perencanaan keuangan keluarga lebih efektif dengan pemahaman literasi keuangan, termasuk konsep keuangan, pengelolaan risiko, dan keputusan investasi. Literasi keuangan yang baik meningkatkan pendidikan keuangan keluarga sehingga anggota keluarga lebih bijak dalam mengelola keuangan. Yang kelima itu ada orang tua dapat mengerjakan nilai-nilai keuangan kepada anak dengan melibatkan mereka dalam perencanaan keuangan keluarga. Hal ini membuat anak memahami konsep keuangan menabung dan mengelola uang dengan bijak sejak dini. Terima kasih.